Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan video demo UAS pada mata kuliah Bahasa Pemrograman 3. Nah, sebelum masuk ke video demonya, yuk kenalan bareng kami. Saya Suci Nurhaliza dengan NIM 2523102 dan rekan saya Maisa Fitriani dengan NIM 2523096 dan rekan saya Bunga dengan NIM 2523106. Di sini kami mengambil judul yaitu Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web yang dibangun menggunakan kode Igniter 4 dan PHP MySQL. Kemudian aplikasi ini dibuat untuk membantu pengelolaan data perpustakaan agar lebih efektif dan terkomputerisasi, yang mana web ini diperuntukkan kepada siswa. Nah, langsung saja masuk ke video demonya ya. Nah, baiklah, sekarang kita masuk kepada struktur dan dari proyek perpustakaan yang sudah kami buat ini, dimana di dalam struktur folder CI4 itu ada beberapa folder, yaitu pertama ada folder controllers, ada folder models, dan ada folder views, dan di sini juga ada folder database dan migration. Nah, pada struktur folder ini, di dalam folder controllers itu ada file yang namanya anggota.php, dimana di dalam file ini itu ada beberapa baris kode, dan selanjutnya ada out.php, ada base controller PHP, ada buku.php, ada dashboard.php, ada home.php, ada peminjaman.php. Nah, file-file ini itu dibungkus oleh salah satu folder yang namanya controllers. Dan di dalam folder models itu ada beberapa file, yaitu ada anggota model.php, ada buku model.php, ada peminjaman model.php, dan user model PHP. Nah, ini dibungkus oleh folder yang namanya models, dimana ini nanti akan menjelaskan akan membentuk salah satu laman utama di dalam project yang kami buat ini. Dan selanjutnya itu ada folder views. Di dalam folder views itu ada salah satu folder juga namanya folder anggota, dan ada out. Di dalam out ini itu ada file yang namanya login.php, ada juga register.php. Nah, ada buku, ada dashboard, dan lain-lainnya, dan juga ada peminjaman di sini. Nah, itu yang ada pada struktur folder CI4. Dan untuk database migrationnya sendiri itu kami menggunakan ada nanti namanya tabel user, ada tabel anggota, ada tabel buku, ada tabel peminjaman, dan juga ada tabel sampai tabel peminjaman saja. Nah, selanjutnya itu mungkin kita akan membahas mengenai migrasi atau contoh perintah yang digunakan di dalam project kami itu, yaitu kami menggunakan perintah php spark serve itu untuk membuka halaman yang ingin dibuka seperti login, register, dan lain-lainnya. Dan juga ada menggunakan PHP Spark Make Controller itu untuk membuat file controller, dan juga ada menggunakan PHP Spark Make Model yaitu untuk membuat nama file model, dan juga ada namanya PHP Spark Make Migration itu untuk membuat migrationnya. Nah, mungkin itu kita lanjutkan kepada IRD-nya. Untuk database IRD dan migrasinya itu, di sini kami menggunakan ada 4 tabel, di mana yaitu ada tabel user, ada tabel anggota, ada tabel buku, dan juga ada tabel peminjaman. Di mana di sini itu migrasinya, ini bentuk gambar IRD-nya, di mana di dalam tabel user itu nanti ada ID user, ada username, ada password, ada nama, dan di dalam anggota itu ada ID anggota, nama, alamat, dan seperti yang sudah terlihat yaitu ada juga yang namanya tabel buku, ada tabel peminjaman.
Nah, untuk relasi antar tabel itu di mana antara user dan juga peminjaman itu ada relasi satu di mana user akan akan melakukan satu kali peminjaman, dan untuk anggota ke peminjam antara peminjaman dan ke anggota itu relasinya yaitu money to one, dan peminjaman ke buku ada one to money, dan itulah relasi yang ada pada ERD project yang kami buat. Di sini kita akan lanjut kepada mendemokan untuk masuk kepada menu register. Di sini kan sudah terbuka proyek kami dengan judul perpustakaanku kan. Untuk masuk kepada menu registernya, di sini kita ketikkan yaitu PHP Sparser. Lalu di sini akan munculkan link untuk masuk kepada menu registernya. Sekarang kita sudah masuk kepada menu registernya kan. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada username, nama, password, dan konfirmasi password. Lalu yang pertama kita masukkan nama, contohnya apa ya? Contohnya bunga. Lalu di sini kita masukkan tulisan yang sama yaitu bunga. Dan kita masukkan passwordnya. Di sini contoh passwordnya yaitu inilah ya. Lalu kita konfirmasi passwordnya. Kalau sudah sama, lalu kita klik daftar ya. Kalau di sini kan ada tulisannya user sudah terdaftar, berarti saya sudah memasukkan nama yang tadi, atau kita coba dengan nama yang lainnya, contohnya Dani. Lalu di sini Dani lagi, passwordnya contohnya 00113. Lalu kita konfirmasi passwordnya ya, 00113. Kalau sudah sama, ini kita daftar sekarang. Ini salah lagi kan, di sini kan disuruhnya password minimal 6 karakter, tapi saya masukkan tadi cuma 5 karakter. Jadi kita ulang ya. Satu tiga. 1133. Lalu ada kita daftar ya. Kan di sini sudah bisa kan, akun berhasil dibuat. Lalu kita masuk dengan username yang tadi. Dan ini passwordnya 001133. Dah masuk. Sekarang kita sudah masuk kepada menu dashboard ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini kita masuk ke menu dashboard. Nah, tadi kan sebelumnya sudah register dan juga login kan. Nah, kita masuk ke menu tampilan utamanya yaitu dashboard. Di bagian dashboard ini kan tadi itu sudah diloginkan dengan akun yang namanya Dani. Nah, maka di sini ada nanti langsung disapa dengan halo Dani. Nah, sekarang masuk ke dashboard Dani ini, di mana ada menu yang namanya ada total, ada data buku, ada anggota, ada peminjaman, dan juga ada menu logout. Nah, sini ada kayak menu-menu, yaitu ada total buku, ada total anggota, buku yang dipinjam, buku yang sudah kembali, dan juga ada ditampilkan yaitu daftar-daftar yang berisikan data-data peminjam buku yang sudah memang melakukan peminjaman buku. Di sini ada mungkin ada nomor, ada nama anggota, ada judul buku, ada tanggal pinjam, ada tanggal kembali, dan juga status peminjamannya, apakah sudah dikembalikan atau lagi dipinjam. Nah, setelah kita masuk di menu dashboard ini, kita langsung saja masuk ke data buku. Kita tekan. Nah, di dalam data buku inilah kita akan melakukan
perintah CRUD, yaitu di sini kita bisa menambahkan yaitu judul buku. Misalnya kita masukkan judul bukunya Laskar Pelangi. Pengarangnya misalnya Dewi Lestari. Penerbitnya misalnya Civi Indah. Dan tahun terbitnya misalnya 2021. Dan kita minus 1. Nah, kita langsung saja tekan yaitu tambahkan buku. Nah, otomatis buku yang kita tekan tadi itu sudah masuk ke daftar buku, yaitu ada Laskar Pelangi, pengarangnya Dewi Lestari, penerbitnya itu ada Civi Indah, dan tahunnya yaitu 2021. Nah, di sini kita juga bisa melakukan penghapusan data, yaitu contohnya kita hapus saja karena di sini sudah ada Laskar Pelangi 2, yaitu kita hapus yang pertama, yang nomor 9 ini kita hapus. Nah, maka setelah kita hapus, maka data dari Laskar Pelangi itu sudah hilang. Nah, di situ dari menu data buku. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu tabel data anggota. Di mana di data anggota ini kita dapat menginputkan nama anggota, kelas, serta alamat. Contohnya di sini saya memasukkan nama anggota yaitu Tasya Novia Putri. Lalu kelasnya yaitu PTI Kalimat C. Dan alamat di Pariaman. Kemudian setelah kita mengisi data anggota, maka klik tombol tambah di sebelah kanan. Maka data Tasya Novia Putri akan otomatis tampil di tabel data anggota. Di sini teman-teman juga dapat menghapus data di bagian tombol aksi. Di bagian aksi ada tombol hapus. Untuk menghapus data, maka tekan aja di bagian hapus. Kemudian kita lanjutkan ke bagian peminjaman. Di bagian peminjaman buku ini ada pilih anggota dan pilih buku. Di sini kita disuruh memilih anggota, siapa yang ingin meminjam buku. Contohnya di sini saya ingin mengambil nama dari Bunga. Kemudian buku yang ingin dipinjam contohnya yaitu metode penelitian bisnis. Setelah terisi, maka klik bagian tombol pinjam. Maka akan keluar notif bahwa buku berhasil dipinjam dan data akan keluar di tabel peminjaman buku, yang mana ada ID, anggota, buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan aksi. Di sini juga kita dapat lalu ketika kita sudah selesai meminjam buku, di sini ada bagian aksi, ada bacaan kembalikan. Kita bisa mengklik kembalikan, maka tanggal kembali otomatis keluar. Maka notif juga keluar bahwa buku berhasil dikembalikan. Baik, mungkin hanya itu. Baik, untuk video demo mungkin hanya itu. Dan fitur-fitur yang kami gunakan di dalam proyek UAS kali ini, yaitu yang pertama ada fitur registrasi, ada fitur login, ada fitur dashboard, ada fitur data buku, data anggota, dan juga peminjaman. Dan untuk pembagian tugasnya sendiri, itu pada pembuatan program, itu pada bagian register itu dikerjakan oleh saudari Bunga. Dan untuk pengerjaan bagian login dan juga dashboard itu saya, yaitu Suci Nurhaliza. Dan pembagian dan pengerjaan pada bagian data buku, data anggota, dan juga peminjaman itu dikerjakan oleh saudari Maisa Fitriani. Dan untuk pengerjaan laporan serta video itu kami kerjakan secara bersama. Dan mungkin untuk video
demo proyek UAS Bahasa Pemrograman 3 kali ini hanya sekian. Jika kami ada salah, kami mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.